Pemirsa, kita akan masuki kabar nang penambayan. Anggota MPR nang berasal dari unsur DPD Republik Indonesia asal Kalimantan Selatan meminta bebuan siswa harus dapat menjadi kader Bhinneka Tunggal Ika untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Hal nang ini ditegaskan dalam rangka sosialisasi 4 pilar nang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, Wan Bhinneka Tunggal Ika. Anggota MPR nang berasal dari unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Kalimantan Selatan, Dr. Andes Muhammad Sofwat Hadi SH, meminta bebuan siswa harus dapat menjadi kader Bhinneka Tunggal Ika dan menjadi manusia unggul untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Sosialisasi 4 pilar nang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia Wan Bhinneka Tunggal Ika itu kada hanya cukup dilakukan oleh MPR, namun juga dilakukan pemerintah ke masyarakat. Demikian ditegaskan Sofwat Hadi dalam rangka sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika di Aula Rumah Makan 5 Rasa di Jalan Ahmad Yani Pal 3 Banjarmasin Timur, jelang tengah hari Sabtu 8 Desember 2018. Untuk teman-teman positif HIV di Kalimantan Selatan, saya juga mendukung siapapun yang mau jadi anggota MPR, DPR, ataupun DPD, perjuangkan hak kami di Kalimantan Selatan dengan obat ARV untuk kehidupan kami lanjut ke depan, atau obat HIV kami mau di stop, sedangkan 2018 NGO Bank Dunia tidak mendanai Indonesia lagi karena kasus HIV bertambah tinggi, terutama di Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan yang semakin tahun semakin meningkat, tidak bisa dibendung sama sekali, Pak. Sebagai rakyat pun tidak bisa berbicara akan hal itu, karena kita untuk berbuat apapun itu tidak pernah didengarkan oleh pemerintah, karena kita hanya sebagai rakyat, kita tidak pernah diberi kekuasaan untuk kita berdemokrasi, kita menyampaikan pendapat. Anggota DPD RI asal Kalimantan Selatan, Dr. Andes Muhammad Sofwat Hadi SH, Wahitakoni Prima TV memadahkan, tujuan sosialisasi ini supaya negara Indonesia kada mudah terpecah belah wan runtuh dalam menghadapi berbagai masalah. Untuk guna mencapai itu, maka seberatan elemen masyarakat harus memiliki jiwa nasionalisme nang tinggi, jo mengamalkan Pancasila, menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, wan dapat menjaga NKRI. Wayahini di negara kita, ujar Muhammad Sofwat Hadi, sedang diuji melalui isu-isu yang akan memecah belah persatuan wan kebinekaan. Sehingga seberatan orang harus benar-benar dapat menanamkan rasa nasionalisme wan kebinekaan pada generasi muda agar keutuhan NKRI tetap terjaga. Dipertanyakan masyarakat, keluhan masyarakat, yaitu pelayanan dari para ASN, aparat negeri sipil, TNI maupun Polri, ya, masih dirasakan adanya perbuatan korupsi, yaitu pungli-pungli. Jadi ini masyarakat masih mengeluhkan, ternyata gratis-gratis itu dalam prakteknya ya masih banyak pungutan. Ya. Pak, ini jadi disosialisasikan masalah yang ada 4 ini, apakah di masyarakat ini udah lihat ada penurunan nilai-nilai seperti ini, Pak? Oh, ini yang diutamakan adalah memasyaratkan karena adanya perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu. Jadi supaya masyarakat jangan ingatnya undang-undang yang lama aja, itu aja. Dan supaya jangan lagi ada gerakan-gerakan yang ingin mengembalikan ke undang-undang yang lama, yang tahun 18 Agustus 45, karena mungkin dia belum paham tentang bagusnya Undang-Undang Dasar yang baru ini, walaupun bagaimana juga ini adalah perubahan yang lebih baik. Sylvia Rahma, salah seorang siswi SMA Negeri 13 Banjarmasin, mengakui bila sosialisasi ini sangat bermanfaat karena bisa mengenal lebih banyak mengenai 4 pilar ini. Banyak pelajaran tentang
4 pilar tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang Undang-Undang Dasar, tentang Pancasila, serta tentang NKRI. Dan di situ kita bisa menjadi siswa yang memiliki patriotisme yang tinggi tentang kebangsaan negara Republik Indonesia ini. Nah ini nanti kan sudah didapat, apakah ditularkan dengan teman-teman atau gimana nanti? Ya, kami akan membagikan kepada teman-teman yang tidak mengikuti acara ini, dan kami akan membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman yang tidak mengikuti acara ini. Kegiatan sosialisasi kerjasama Majelis Permusyawaratan Rakyat lawan DPW Gerakan Bela Negara Kalimantan Selatan ini kada hanya dihadiri pelajar wan elemen masyarakat, tapi juga dihadiri purnawirawan polisi wan pejuang di Kalimantan Selatan.